Oke teman-teman, balik lagi bersama Kang Mimin. Jadi pada video kali ini kita bakalan bahas film yang berjudul Sniper 2 2002. Dan sebagai informasi saja, untuk kalian yang belum nonton film Sniper yang berjudul Sniper 1993 yang udah Kang Mimin bahas di video sebelumnya, bisa kalian tonton dengan klik link di kolom deskripsi bawah. Nah tapi sebelum lanjut ke videonya, Kang Mimin mau ingetin lagi bahwa video kali ini mengandung spoiler seluruhnya. Jadi buat kalian yang belum nonton film aslinya, Kang Mimin saranin terlebih dahulu untuk menonton video aslinya secara utuh. Oke, tanpa banyak kocok mulut di awal cerita, mending kita langsung saja ke cerita filmnya. Cekiprot. Jika teman-teman menonton film dengan judul Sniper 1993 yang seperti Kang Mimin bahas sebelumnya, diketahui Thomas sudah diberhentikan tugasnya dikarenakan Thomas memiliki sebuah penyakit yang dideritanya, yaitu sering mengalami gangguan penglihatannya, serta mengalami cacat di jari telunjuk saat menjalankan misi di hutan Panama. Akan tetapi Thomas tidak berhenti memegang senjata kesukaannya, ia juga kerap mengikuti pekerjaan dengan berburu rusa. Dan Thomas menggantikan jari telunjuknya dengan jari tengah untuk menarik pelatuknya dan masih mampu menembak tepat sasaran. Dalam perjalanan ke rumahnya, Thomas diikuti dengan mobil lain dari belakangnya, yang ternyata dia adalah James Eagle, seorang agen CIA dan seorang kolonel yang bernama David McCann. Sikap Thomas yang begitu dingin seolah tak ingin bertemu mereka. Namun lain halnya, mereka datang ke sini untuk memberikan misi. Setelah mereka datang ke sini untuk memberikan misi, setelah basa-basi mereka langsung mencurahkan hal yang akan mereka bincangkan. Thomas yang sudah merasa kecewa karena sudah dipecat dari satuan Korps Marinir. Mendengar itu David membantah alasan tersebut dan dianggap hanya sebuah kesalahan. Thomas diminta untuk membunuh jenderal Serbia yang bernama Mael Pastoria. Pastoria dianggap jenderal yang bertanggung jawab atas pembantaian etnis muslim di Serbia. CIA khawatir tindakan Pastoria mengancam terjadinya konflik di wilayah tersebut jika tak segera diatasi. Meskipun mereka telah menurunkan Presiden Milosevic, mereka memilih Thomas karena lebih mampu. Yang satu ini ia ditunjang memiliki kemampuan menembak yang mumpuni dan karir yang mengesankan. Akan tetapi Thomas merasa bahwa misi ini adalah misi bunuh diri baginya. Namun ia tetap menerima misi itu. Namun halnya Thomas meminta pangkatnya dikembalikan. Ia ingin mengakhiri hidupnya sebagai seorang prajurit marinir. Dan mereka menyetujui permintaan Thomas. Di kantor kedutaan Amerika di Berlin, Jerman, Thomas diketemukan dengan seorang narapidana mati yang bernama Jack Cole. Ini orangnya. Dia adalah seorang penembak jitu berpengalaman dari Angkatan Darat. Cole dihukum mati akibat membunuh agen DIA. Dia diberi kesempatan untuk bebas dari hukuman mati dan penjara jika berhasil dalam misi yang akan mereka jalani. Cole akan menjadi pengamat Thomas. Di sini Thomas juga memberikan pertanyaan yang rumit, tentunya hanya seorang sniper yang bisa menjawab. Akan tetapi Cole mampu menjawab pertanyaan dari Thomas dengan benar. Setelah itu mereka berangkat menuju Serbia. Sesampainya di sana mereka langsung masuk ke gereja untuk bertemu dengan informan mereka. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita duduk di depan mereka. Dia mengaku sebagai orang yang mereka cari. Wanita ini bernama Sophia. Sophia memberikan sebuah potret foto jenderal yang akan mereka habisi, beserta lokasi mereka melakukan eksekusi. Sophia juga memberikan mereka peralatan senjata dan memberitahu kepada mereka tempat setelah mereka melaksanakan misinya. Seiring berjalannya cerita, kita akan tahu Sophia ini siapa. Lanjut, mereka juga langsung memulai mengintai dan mengamati keadaan sekitar dengan sebuah teropong agar semuanya berjalan dengan baik. Di keesokan harinya, Cole terbangun dan melihat bahwa Thomas sudah berjaga semalaman. Sesuai informasi Sophia, Pastoria dan pasukannya datang beserta pengawalnya, namun ia menyempatkan diri untuk berbincang dengan rekannya. Cole memberitahukan kepada Thomas bahwa ia harus menembak Pastoria. Akan tetapi pandangan Thomas kabur dan Thomas berusaha memulihkan penglihatan itu dan kembali membidik Pastoria. Cole juga segera menarik bahan peledak untuk mengalihkan perhatian mereka. Bersamaan dengan suara ledakan itu, Thomas juga menembakkan ke Pastoria, tepat mengenai jantungnya. Diversion set. Are you sure? Just keep your eye on the scope. Fire!
Kepala pasukan yang bernama Marks langsung mencari keberadaan kedua sniper itu. Namun ia terkecoh dengan ledakan asap yang Cole ledakan tadi. Begitu keluar dari gedung, mereka segera menuju tempat ekstraksi yang berlokasi di gereja yang dibangun di atas makam Romawi kuno. Akan tetapi Sophia memberikan isyarat untuk tidak jadi ke tempat tersebut dikarenakan titik ekstraksi mereka tidak aman. Thomas dan Cole kembali mencari tempat lain. Mereka berencana keluar dari kota itu dengan menumpangi sebuah yang mirip kereta api. Namun sialnya, jalur tersebut sudah dijaga dengan ketat oleh petugas kepolisian. Seorang polisi masuk dan memeriksa mereka berdua setelah mendapat informasi dari penumpang lain kalau mereka berdua adalah yang terakhir naik. Ketika dimintai kartu identitas, Cole seketika itu juga mengancam dengan sebuah pistol dan dilanjutkan dengan Thomas yang langsung melumpuhkan polisi itu. Thomas mengambil alih kendaraan tersebut dan menabrak mobil polisi yang menghalangi jalur kendaraan tersebut. Setelah berhasil keluar dari kendaraan itu, mereka masih dikejar dengan anak buah Pastoria. Tapi entah kenapa Cole memisahkan diri dari Thomas, seolah-olah ia sengaja dirinya tertangkap. Hal itu Thomas berhasil menghindari para polisi itu. Sementara Cole dibawa ke penjara bawah tanah yang mereka sebut sebagai penjara khusus. Mereka memaksa Cole untuk membuka mulut tentang siapakah yang memberikan perintah. Namun ia pura-pura tidak mengerti saat ditanya oleh Kapten Marks. Pada malam hari Thomas mendatangi rumah Sophia di apartemennya. Mereka berdua merencanakan bagaimana caranya menyelamatkan Cole. Meskipun hal itu mustahil untuk dilakukan, Sophia lalu mengajak Thomas ke gudang senjata. Disitulah Sophia bercerita tentang dirinya. Dia mengakui jika dirinya adalah pejuang kemerdekaan di Serbia. Ayahnya berjuang melawan komunis, sedangkan kakeknya melawan Nazi Jerman di Perang Dunia II. Tak berselang lama, datanglah dua orang pria saudaranya Sophia. Mereka akan membantu Thomas untuk membebaskan Cole. Di keesokan harinya, Cole dan narapidana lainnya mereka akan dipindahkan ke tempat eksekusi. Jack membisiki narapidana yang ada di depannya. Ia bernama Pavel, ini orangnya. Dan untuk mengikuti instruksinya nanti. Di persimpangan jalan terlihat konvoi militer yang membawa tahanan itu. Tiba-tiba dihadang oleh Sophia. Ia beralasan bahwa mobilnya mogok di tengah jalan, sementara Thomas bersembunyi di suatu tempat. Saat didekati petugas, mobil Sophia meledak dan aksi baku tembak-menembak itu pun terjadi. Mereka secepatnya segera meninggalkan tempat itu untuk kabur. Melihat Pavel, Thomas merasa heran dan menanyakan Pavel ini siapa, kenapa dia ikut dengan mereka. Cole menjelaskan bahwa Pavel adalah bagian dari misinya dan misi Thomas direncanakan dengan misinya Cole. Thomas merasa keberatan dengan Cole karena ia ternyata telah dimanfaatkan dan ketika Thomas bertanya kepada Sophia dan saudaranya mengenai keterlibatan mereka pada misi itu, tak satupun dari mereka yang memberikan jawaban. Pavel adalah seorang penulis yang menentang rezim Serbia lewat buku-bukunya yang ditulisnya. Ia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara karena dianggap musuh negara. CIA memiliki misi untuk menyelamatkan Pavel dengan membawanya keluar Serbia. Sementara di markas CIA mendapatkan informasi serangan dari kelompok teroris yang menewaskan 8 tentara Serbia yang tak lain aksi penyelamatan Cole barusan. Kolonel David segera menginstruksikan untuk menjemput Cole, Thomas dan Pavel dalam 3 jam yang akan mendatang. Di sisi lain, Thomas dan rombongan tiba di sebuah pabrik terbengkalai yang dimaksudkan sebagai tempat ekstraksi mereka. Namun tiba-tiba mereka diserang dengan tank dan pasukan tentara yang menyebabkan Zoran tewas. Mereka langsung melarikan menuju saluran pembangunan. Di tengah perjalanan, Mozilab berpesan kepada Sophia untuk membawa mereka keluar. Sementara dirinya akan menghalau pasukan itu, ia tak peduli meski nyawanya menjadi taruhan. Mereka berhasil keluar got dan masuk ke sebuah hutan sedikit jauh dari pabrik terbengkalai itu. Pavel bersikeras untuk pergi ke rumah sebuah kota muslim di mana teman Pavel yang bernama Nauzan. Pavel akan meminta bantuan kepadanya untuk keluar dari perbatasan Siberia. Di tempat itu juga Sophia berpisah dengan mereka. Sesampainya di kota Kumrah, mereka disambut baik oleh Nauzan dan terbuka untuk memberikan bantuan.
Mereka lalu mengendarai menuju Karzewski yang tempatnya sudah dekat dengan perbatasan. Namun sialnya ketika bus yang mereka tumpangi melewati jembatan, mereka bertemu dengan pos pemeriksaan yang tak terduga. Secara diam-diam mereka segera meninggalkan bus menuju ke Siman sebagai titik ekstraksi sekunder. Sesampainya di Siman, mereka melihat kota mati yang telah porak-poranda akibat pembantaian. Sementara Kapten Marks menerima laporan adanya pergerakan heli yang tidak dikenali menuju Siman. Ia lalu menghubungi temannya yang dijuluki sebagai Serbian Scar Sniper. Rupanya mereka telah mengutus pasukan khusus untuk menghabisi Thomas dan rekan-rekannya. Pasukan itu bergerak cepat untuk menyergap mereka. Thomas yang memantau berhasil melihat mereka dan terjadilah pertempuran sengit. Mereka bertiga langsung ke titik penjemputan dan di sana sudah stay sniper musuh yang sudah mengintai mereka. Mereka berhasil mengecoh sniper tersebut dengan memakai topeng pasukan khusus yang telah meninggal. Mereka langsung masuk ke bawah tanah mencari tempat aman. Saat mereka berjalan, Cole mengingat bahwa seharusnya dia harus sudah mati pada hari ini jika ia masih berada di jeruji besi. Sebab hari itu seharusnya Cole menerima hukuman mati karena telah membunuh agen DAA yang telah mengkhianati dirinya. Secara tiba-tiba kakinya terkait ke sebuah ranjau dan membuatnya terhempas. Ledakan tersebut membuat sniper musuh mengetahui kalau mereka berada di saluran bawah tanah. Ia lalu menekan tombol ranjau yang dipegangnya. Thomas yang mengetahui hal itu awal-awal ia memberikan tahu ke rekannya dan segera lari seedan-edannya. Thomas menyuruh Cole naik ke permukaan dengan membawa papel sementara dirinya akan mengalihkan perhatian sniper musuh. Ia pun menembaki tangki bahan bakar yang seketika drum tersebut meledak. Hal itu berhasil mengalihkan perhatian sniper musuh dan mereka berhasil dengan aman. Setelah lama mencari, sniper musuh menemukan Thomas. Beruntung Cole berhasil mengacaukan bidikannya. Sniper musuh pun segera berpindah posisi, dan di posisi ini sniper musuh mampu membidik Cole dengan mudah. Cole memberitahu Thomas bahwa dirinya telah tertembak. Dalam keadaan yang ripuh, Cole menanyakan alasan kenapa dia membebaskan dirinya saat tertangkap. Bisa saja Thomas pulang tanpa menyelamatkan Cole. Lalu Thomas menjelaskan misinya pada saat di hutan Panama, dirinya ditangkap dan disiksa, namun Thomas diselamatkan oleh Miller, yaitu rekannya. Ia merasa berhutang budi, dan Thomas yakin bahwa Cole akan melakukan hal sama untuk dirinya nanti. Thomas lalu memasang bahan peledak untuk memancing sniper musuh itu. Setelah pancingan Thomas diledakkan, sniper musuh itu terkecoh. Ia menembakkan ke arah ledakan tadi sehingga Thomas mengetahui posisi sniper musuh itu. Tak sekian lama tim penjemput pun datang. Thomas dan Papel membantu Cole membawanya ke helikopter. Kapten Marks yang terlambat hanya bisa melihat heli itu sudah berhasil kabur. Dan di dalam heli, Cole tertembak parah di dadanya. Ia harus tewas di perjalanan pulangnya. Dan film pun selesai. Mungkin sekian saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini atau apapun itu, karena saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Jangan lupa like jika suka dan subrek jika pengen ketemu lagi bersama saya Kang Mimin. Terima kasih, sampai jumpa.